ketemu lagi di sekolah minggu. Walaupun hanya lewat media, tapi kita bersyukur kita boleh ketemu hari ini. Jadi cuma tanya, apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, puji Tuhan, kita saat ini boleh bertemu kembali dan kita akan bersyukur kepada Tuhan sambil kita menyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua duduk manis, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan, dan kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya semua ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari dari kolom 1 sampai kolom 17 di dalam kami mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi masih senang mau memuji Tuhan? Ayo semua bangkit berdiri. Nah, kita menyanyi di sini senang, di sana semua senang. Berdiri semua. Lagi dengan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Masih tetap berdiri, ikuti gerakannya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab
dan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu dan kita akan berdoa. Silakan duduk, kalau masih ada yang berdiri, kita menyanyi satu lagu, Hanya Ada Satu Tuhan. Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, kami bersyukur karena kami boleh beribadah lagi kepadamu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir dalam kehidupan kami, memberi kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu yang akan dibawakan oleh Injil Sekolah Minggu nanti. Bapa, kiranya memberkati kami semua yang mendengarkannya dan memberkati Injil yang akan membawakannya. Biarlah firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Bagi yang sudah bisa membaca, coba ambil Alkitabnya. Kita buka Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat ke-15. Yohanes 6 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-15. Tapi Inci akan membacakan hanya beberapa ayat saja ya. Inci akan membacakan ayat 9 sampai ayat 13. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, Inci hanya membacakan beberapa ayat, tapi Inci akan menceritakan seluruh dari cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Inci mau tanya kepada adik-adik. Nah, siapa yang pernah membagi makanannya atau pernah memberikan kepada temannya? Mungkin kue atau roti. Ayo, siapa yang pernah? Pasti semua sudah pernah membagi kepada teman-temannya. Itu adalah perbuatan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Encik mau menceritakan tentang kisah nyata. Kisah nyata seorang anak yang membagi 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu Yesus banyak diikuti oleh orang. Yesus pergi ke Danau Tiberias, tetapi diikuti oleh banyak sekali orang. Berbondong-bondong mereka mengikuti Yesus. Pada waktu itu Yesus cukup terkenal karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, dan mujizat-mujizat ini menyenangkan orang banyak. Jadi mereka mengikuti dia, kemana dia pergi dia mengikuti. Sampai suatu ketika hari sudah siang dan Yesus berkata kepada Filipus, dari mana kita bisa mendapatkan roti? Kemudian Filipus bilang, Yesus, kita cuma punya 200 dinar. Dibelikan roti saja untuk dibagi potong-potong kecil saja tidak bisa, tidak cukup. Nah, kemudian datanglah Andreas. Andreas membawa seorang anak kecil, dan anak kecil ini membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus bilang, suruh duduk tuh orang-orang. Nah, mungkin lokasi pada waktu itu ada banyak-banyak rumput. Jadi disuruh duduk orang-orangnya di situ. Dan sesudah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Kemudian dia berdoa dan dia mengucap syukur. Sesudah itu dia menyuruh murid-muridnya untuk membagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Adik-adik tahu orang-orang di situ ada sekitar 5.000 orang. Kira-kira cukup tidak? Hanya dengan 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki loh. Perempuan belum hitung, anak-anak belum hitung. Baru yang dihitung laki-laki. Sementara kalau kita pikir-pikir 5 roti dan 2 ikan itu hanya cukup mungkin 10 orang. Mungkin roti 5 dibagi-bagi 2 bisalah 10 orang. Tapi ini adik-adik ada 5.000 orang. Bagaimana bisa terjadi itu? Nah, Allah, anak Allah Yesus Kristus melakukan mujizat yang sangat penuh dengan kuasa. Nah, adik-adik, dia sanggup dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan ini dibagi-bagikan kepada orang yang ada di situ. Dan ternyata cukup atau tidak? Cukup adik-adik, dan malah ada sisanya. Sisanya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Sisanya berapa banyak? Masih ada sisa 12 bakul. Nah, Yesus menyuruh mengumpulkan sisa-sisa potongan. Sesudah mereka makan, mereka kenyang. Sisanya Yesus suruh kumpulkan, dan ternyata terkumpul 12 bakul dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Betapa hebat kuasa Allah yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita tarik dari cerita kita di pagi ini? Di situ ada tokoh utama Yesus Kristus, ada anak kecil. Nah, kira-kira anak kecil ini apa yang sudah dilakukan oleh anak kecil ini? Anak kecil ini sudah menjadi berkat bagi semua orang. Nah, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang dimilikinya, mungkin hanya itu yang dimilikinya. Tetapi dengan hati yang tulus, dia memberikan kepada Yesus untuk dibagikan kepada semua orang. Anak itu mungkin tidak tahu ini cukup apa tidak ya. Tetapi dengan apa yang dia miliki, dia berikan kepada Yesus. Dan Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur. Dan ternyata 5 roti dan 2 ikan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Nah, dari anak kecil boleh menjadi berkat bagi semua orang. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik semua masih kecil, tetapi adik-adik bisa menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin saat ini ada begitu banyak anak-anak yang kelebihan makanan, ada anak-anak yang tidak berkekurangan. Tetapi ada juga adik-adik yang lain yang mungkin hari ini tidak makan. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Banyak mungkin orang tuanya yang sudah tidak bekerja. Mungkin sebelum pandemi, sebelum ada virus corona, mereka masih makan ayam. Tapi hari ini mungkin mereka tidak makan ikan lagi, mungkin hanya makan nasi dengan garam. Kalau ada teman-teman yang seperti itu, nah, Inci minta kepada adik-adik yang berkelebihan, bagi kepada teman-teman yang berkekurangan. Semua itu berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik walaupun masih kecil, boleh menjadi berkat bagi semua orang. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang paling utama adalah
bersyukur. Ketika kita membagi berkat kepada Tuhan, kita bersyukur. Dan anak-anak yang menerima berkat dari Tuhan bersyukur. Walaupun hari ini mungkin ada adik-adik cuma makan nasi dan garam, jangan menangis, jangan bersedih, tetapi bersyukur. Tuhan Yesus senang sekali kepada adik-adik yang rajin mengucap syukur. Karena adik-adik, orang-orang, siapa saja yang rajin mengucap syukur kepada Tuhan, banyak berkat untuk dia. Nah, adik-adik lewat pembacaan ini, Encik berharap bukan cuma Encik, tapi adik-adik semua, orang tua, guru-guru yang mendengarkan cerita di pagi hari ini senantiasa boleh menjadi berkat bagi semua orang. Sekian cerita kita, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang kita akan bawa pujian ALKITAB. LKITAB Alkitab, buku ini untukmu. Ku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB Alkitab, INJIL Injil, buku ini untukmu. Ku berdiri atas firman-Nya. INJIL Injil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan persembahan di rumah? Nanti ada guru-guru sekolah minggu yang akan menjemput persembahannya. Dan sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Dua kali. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan tutup ibadah dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Cik Wawu. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi bersama Saya Senang Berdoa. Angkat. Saya senang berdoa. Ada kan yang tahu di rumah? Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, duduk manis dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
dan berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami di pagi hari ini dengan baik, dan kami percaya ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Enci Eka Hasibuan. Kami percaya Tuhan lewat firman ini Engkau mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu, walaupun kami masih kecil-kecil, tapi kami diajarkan untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Enci Eka yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dia di dalam setiap tugas dan pekerjaannya, dalam pelayanannya bersama-sama dengan keluarga. Biar Tuhan Yesus Engkau pakai dia menjadi alat kesaksian-Mu, dan biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan di hari-hari yang mendatang dengan kuasa firman, kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini sudah memberikan persembahan. Persembahan kami ini Tuhan kecil, tapi kami percaya ini boleh menambah misi pelayanan anak-anak sekolah minggu di jemaat kami, Jemaat Gemim Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Memberkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang sudah Engkau perkenankan untuk memberi diri dalam pelayanan. Biar Tuhan Yesus memberi hikmat kepada kami, memberi semangat kepada kami, guru-guru sekolah minggu di dalam menjalankan tugas sebagai pelayan anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan Yesus kami terus menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pula tumbuh kembang anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan mereka, terlebih di dalam situasi saat ini Tuhan. Kami selalu berharap dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami agar kami boleh terbebas dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih banyak Engkau lindungi kami kemanapun kami pergi dan berada bersama-sama dengan orang tua kami agar kami boleh tumbuh hidup sehat dan boleh menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Kalvari yang selalu setia memberi diri mereka dalam pelayanan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus menyertai, memberkati mereka. Engkau terus memberikan mereka semangat, sukacita dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan lewat pelayanan, pekerjaan mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan mereka selalu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Saat ini kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Memberkati juga orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus mereka terus dilindungi, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan kemanapun mereka pergi dan berada. Dalam setiap tugas pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Encik bersyukur, Encik bersukacita, adik-adik mau ikut beribadah bersama. Kita akan tutup serangkaian ibadah ini. Semua Encik undang bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Yang masih malas-malasan, ayo berdiri, kita menyanyi lagu penutup, Aku Anak Terang. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikan
jalanku. Aku anak terang, ku tak suka berdusta. Aku anak terang, ikut yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Kiranya boleh beribadah lagi di minggu yang depan.